Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dengan NPM 2211015. Jadi kelas kuliah ya di sini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi bisnis yang merupakan salah satu aspek penting dalam dunia usaha, terutama di era digital saat ini. Komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan serta menjaga hubungan dengan konsumen. Oleh karena itu, pada presentasi ini saya akan membahas tentang 7 pilar komunikasi bisnis beserta dengan contoh penerapannya dalam bisnis online. Sebelum itu, kita akan mengenai ke pengertian dalam komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tujuan mencapai kesepahaman, membangun kerjasama, serta mendukung mencapai tujuan organisasi atau usaha. Dengan tanpa basa-basi, kita langsung aja ke topik utamanya tentang 7 pilar yang dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah pemahaman terhadap proses komunikan. Dalam komunikasi bisnis, perilaku usaha harus memahami siapa yang menjadi audiens atau konsumen. Contohnya dalam bisnis online. Jadi si penjual itu harus mengetahui karakteristik target pasar dengan sesuai, agar pesan yang promosi yang disampaikan sesuai dengan yang kebutuhan para konsumen. Terus yang kedua adalah penggunaan pikiran atau good thinking. Setiap pesan yang disampaikan harus melalui pemikiran yang baik dan logis. Contohnya, penjual online tidak membuat iklan yang berlebihan atau menyesatkan agar konsumen tidak merasa dirugikan. Ya, kebanyakan di TikTok itu banyak yang tidak sesuai dengan iklan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Terus yang ketiga adalah memahami bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi bisnis harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, penggunaan bahasa yang sederhana pada deskripsi produk di marketplace agar konsumen mudah dimengerti. Terus adalah keempat, kejelasan peran. Dalam bisnis online, setiap pihak memiliki peran masing-masing. Penjual berperan memberikan informasi produk yang jelas, sedangkan pembeli berperan memahami informasi tersebut sebelum melakukan transaksinya. Terus yang kelima adalah penjaga persuasi. Persuasi dalam bisnis harus dilakukan secara etis dan sopan. Contohnya, menawarkan promo atau diskon dengan bahasa yang menarik tanpa memaksa konsumen untuk membeli. Untuk yang keenam adalah kelengkapan pesan. Informasi yang disampaikan harus lengkap dan jelas tanpa harus sesuai dengan produk yang dijual. Jadi contohnya seperti penjual mencantumkan harga, ukuran, bahan, serta spesifikasi dari produk yang mereka jual dalam marketplace. Terus yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu keinginan baik atau goodwill. Keinginan baik dalam komunikasi bisnis bertujuan untuk membangun kepercayaan dan berhubungan jangka panjang. Contohnya, melayani keluhan konsumen dengan ramah dan bertanggung jawab. Oke, sekian dari saya. Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 7 pilar komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan bisnis online. Dengan menerapkan ke-7 pilar tersebut, komunikasi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Demikian presentasi saya yang sampai materi ini, dan untuk ada kata-kata yang terakhir sebagai penutup. Jadi, di era digital saat ini, komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan bisnis. Melalui penerapan 7 pilar komunikasi bisnis, kita tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun kepercayaan dan citra positif pada para konsumen. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam berkata-kata yang bertele-tele ini. Mohon maaf, dimaklumi karena saya adalah manusia biasa, bukanlah nabi atau segalanya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.